Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada halaman yang ke-27, yaitu tentang al-aslu tsalis, pondasi yang ketiga di antara pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu adamu takfiri ahadin minal muslimin illa birtikabi naqidin min nawaqidil Islam, yaitu tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin kecuali dengan melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal Islam. Ya, ini merupakan pondasi yang sangat penting karena akan membedakan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Sekaligus nanti akan ada penjelasan juga dengan perbedaannya dengan akidah orang-orang Murji'ah. Beliau mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimina illa idza irtakaba naqidan min nawaqidil islami. Di antara pondasi ahli sunnah wal jamaah, di antara landasan akidah ahli sunnah wal jamaah, annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin, bahwasanya mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin illa idza irtakaba naqidan min nawaqidil islami, kecuali jika dia telah melakukan naqidan, satu pembatal di antara pembatal-pembatal Islam. Ya. Amma ma kana min al-kaba'ir allati hiya duna syirki wa lam yadulla dalilun ala kufri murtakibiha katarki as-salati takasulan fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha ay al-kabair bil kufri wa innama yahkumuna alaihi bil fisqi wa naqsil imani. Kata beliau, amma adapun makana minal kabair, dosa-dosa yang dia termasuk dosa besar, allati hiya duna syirki, yang dosa-dosa itu tingkatnya itu di bawah kesyirikan, walam yadulla dalilun ala kufri murtakibiha katar kesalati takasulan, dan dosa tersebut lam yadulla dalilun, tidak ada dalil yang menunjukkan atas kafirnya orang yang melakukannya, sebagaimana halnya meninggalkan salat takasulan. Jadi maksud beliau, dosa-dosa besar tersebut derajatnya di bawah kesyirikan dan tidak ada dalil yang menunjukkan pelakunya itu kafir, sebagaimana halnya meninggalkan salat. Karena dosa meninggalkan sholat, dia ada dalil yang menunjukkan pelakunya itu kafir. Walaupun pembahasan tentang ini ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha ay al-kabair bil kufri, maka mereka, yaitu ahlu sunnati wal jamaah, tidak menghukumi atas pelaku perbuatan dosa itu, yaitu al-kabair, dosa-dosa besar yang tadi disifati oleh beliau dengan dosa yang tingkatnya di bawah kesyirikan, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kafirnya pelaku dosa tersebut. Ya, mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak menghukumi pelakunya itu bil kufri, dengan kekafiran. Wa innama yahkumuna alaihi bil fisqi wa naqsil iman, tetapi mereka ahlu sunnah wal jamaah menghukumi orang tersebut dengan kefasikan. Ini tidak keluar dari Islam, ya, tidak menjadi kafir, ya, dia disebut sebagai orang yang fasik, wa naqsil iman, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah menghukumi orang tersebut, pelaku dosa besar tersebut, berkurang imannya. Artinya imannya tidak sampai derajat sempurna. Imannya tidak sampai derajat sempurna. Lalu beliau mengatakan, wa idza lam yatub minha fa innahu tahtal masyiati, dan orang tersebut idza lam yatub minha, apabila dia tidak bertaubat dari dosa besar tersebut,
fa innahu tahtal masyiati, maka orang tersebut berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Ini di akhirat nanti orang tersebut berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Insya'allahu ghafara lahu wa insya'a 'adzabahu. Apabila Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Wa insya'a, dan apabila Allah berkehendak, 'adzabahu, Allah akan mengadab dia, menghukum dia, menyiksa dia atas dosa besar tersebut. Lakinnahu la yukhalladu fin nari, akan tetapi orang tersebut tidak kekal di dalam neraka. Ya. Kaum muslimin, di sini kita lihat bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami bahwasanya dosa-dosa itu bertingkat-tingkat, tidak berada pada satu tingkatan. Ya, dosa itu bertingkat-tingkat, tidak berada pada satu tingkatan. Di antara dosa itu ada yang merupakan pembatal-pembatal keislaman, seperti syirik, kekafiran, dan yang semacamnya. Maka apabila ada seorang muslim yang melakukan satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman itu, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam, yakni dia menjadi orang yang kafir. Ada dosa yang tingkatannya itu di bawah kesyirikan dan di bawah kekufuran, yakni dia tidak termasuk pembatal-pembatal Islam, maka dia termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar, ya, yang meskipun ada ancaman-ancaman pelakunya itu masuk ke dalam neraka misalnya, namun karena dia itu bukan termasuk pembatal Islam, ya, tidak sampai pada derajat kekafiran, tidak sampai pada derajat kesyirikan, pelakunya tidak dikatakan sebagai orang yang kafir, tidak dihukumi sebagai orang yang kafir, tapi dia dihukumi sebagai orang yang fasik, orang yang imannya tidak sempurna. Nah, pelaku dosa besar ini, di antara perbedaannya dengan dosa syirik ataupun yang merupakan pembatal Islam tadi, kalau dosa syirik dan pembatal Islam itu pelakunya itu apabila tidak bertaubat darinya, maka dia akan masuk ke dalam neraka, ya, dan kekal di dalamnya. Namun pelaku dosa besar ini apabila tidak bertaubat darinya, maka dia berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Ketika masuk ke dalam alam akhirat, dia bisa mendapat ampunan Allah Ta'ala kalau Allah berkehendak, atau Allah Ta'ala kalau berkehendak akan menghadap dia sesuai dengan dosa-dosanya. Namun ketika dia diadab, dia tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ini diambil dari firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mengampuni dosa syirik, ya, dosa kesyirikan kepada Allah Ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah hal itu, yaitu di bawah kesyirikan, liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dari ayat ini kita lihat ada dua tingkat dosa. Yang pertama adalah dosa syirik yang Allah Ta'ala sebutkan tidak akan Allah ampuni sama sekali. Ketika orang itu membawa dosa syirik dan tidak bertaubat darinya, maka tidak akan Allah ampuni sama sekali, yang maknanya orang tersebut kafir dan akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ada dosa yang kedua di bawah kesyirikan, ya, yang Allah Ta'ala sebutkan di sini, wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Ini yang disebut dengan dosa besar tadi, ya. Allah akan mengampuninya. Tetapi ampunan Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan dosa besar ini disebutkan di sini liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memahami bahwasanya pelaku dosa besar di akhirat nanti tahta masyiah. Apabila Allah berkehendak untuk mengampuni, Allah akan mengampuninya. Namun apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk menyiksa orang tersebut disebabkan karena dosa dan kemaksiatannya, maka Allah akan mengadabnya. Namun azab tersebut tidaklah menyebabkan dia kekal di neraka selama-lamanya, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa madhhabu ahli sunnati fi dzalika wasatun bainal khawariji alladzina yukaffiruna murtakibal kabirati wa in kanat dunal kufri wa bainal murji'ati alladzina yaquluna huwa mu'minun kamilul imani. Kata beliau, dan madhabnya ahlu sunnati wal jamaah fi dzalika, dalam hal itu, yaitu dalam pembahasan masalah ini, masalah mereka tidak mengeluarkan pelaku dosa besar dari lingkaran Islam, tidak menyatakannya sebagai orang yang kafir. Pemahaman seperti ini adalah wasatun bainal khawariji
adalah sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah antara kelompok Khawarij alladzina yukaffiruna murtakibal kabirati, yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar, wa in kanat dunal kufri, meskipun dosa besar itu yang tingkatnya di bawah kekafiran, wa bainal murji'ati, dan antara kelompok yang kedua yaitu kelompok Murji'ah alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan huwa mu'minun kamilul iman, dia yaitu pelaku dosa besar itu adalah seorang yang mukmin sempurna imannya. Nah, dari sini berarti kita memahami ada 3 kelompok besar dalam masalah ini, dalam masalah memahami tentang status pelaku dosa besar, ya. Ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah orang-orang Khawarij, yang mereka menyatakan pelaku dosa besar yang tingkat dosanya itu di bawah kesyirikan, ya. Orang-orang Khawarij mereka mengatakan pelaku dosa besar ini kafir, keluar dari Islam, ya. Kelompok yang kedua yang sangat berseberangan dengan Khawarij ekstrim, ya, sangat berseberangan dengan Khawarij secara ekstrim, yaitu orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan pelaku dosa besar selama dia itu masih punya iman, maka dia dikatakan sebagai orang yang sempurna imannya, ya. Dan mereka mengatakan, disebutkan oleh Syekh di sini, wa yaqulun, orang-orang Murji'ah itu mengatakan, terutama Murji'ah yang gulat, yaitu orang-orang Murji'ah yang ekstrim, mereka mengatakan la yadurru ma'al imani ma'siyatun. Mereka mengatakan bahwasanya maksiat itu tidak akan membahayakan selama masih ada keimanan. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun, sebagaimana ketaatan itu tidaklah akan bermanfaat selama dia masih ada dalam kekafiran. Orang yang kafir ketika melakukan ketaatan, ketaatannya tidak akan bermanfaat bagi dia. Maka demikian pula orang yang beriman ketika dia melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan itu tidak berbahaya bagi dia. Ini analogi yang sangat-sangat batil, ya. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali yaitu keterangan-keterangan bahwasanya maksiat itu bisa membahayakan seseorang. Ada ancaman-ancaman pelaku dosa besar akan dimasukkan ke dalam neraka, sangat banyak sekali, sehingga ini merupakan perkataan orang-orang Murji'ah sangat batil sekali, ya. Nah, di sini ada 2 kelompok tadi, ya. Khawarij tadi orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dan Murji'ah orang yang menyatakan pelaku dosa besar selama masih ada iman maka dia sempurna imannya. Maka kelompok yang ketiga, yang pertengahan antara 2 itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir dari Islam, ya, dan dia juga tidak sempurna imannya, ya. Pelaku dosa besar tidak kafir dari Islam, ya, tidak sebagaimana anggapannya orang-orang Khawarij, dan pelaku dosa besar ini tidak sempurna imannya, tidak sebagaimana anggapan orang-orang Murji'ah yang mengatakan pelaku dosa besar sempurna iman. Baik. Inilah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan salah satu pondasi dasar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi para pelaku dosa besar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.